Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi pada perkuliahan kita di mata kuliah agroklimatologi di pertemuan ke-6. Bagaimana kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan masuk pada tema yang ke-6, yaitu mengenai suhu udara. Nah, kita di sini mempelajari suhu udara. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu kita akan mempelajari yang pertama adalah apa pengertian dari suhu udara. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai mekanisme terjadinya perubahan suhu dan panas. Dan yang ketiga adalah proses pemindahan panas di permukaan bumi. Dan yang keempat adalah penyebaran suhu menurut ruang dan waktu. Dan yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi variasi suhu. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai bagaimana hubungan suhu udara dengan suhu tanah. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu suhu. Apa sih suhu? Suhu adalah ukuran energi kinetik yang dihasilkan oleh adanya aktivitas pergerakan molekul yang dikandung oleh suatu benda. Nah, dan juga ada pengertian mengenai panas. Apa itu panas? Adalah jumlah total dari energi kinetik yang dihasilkan oleh adanya aktivitas pergerakan molekul yang dikandung oleh suatu benda. Nah, di sini kita dapat melihat mekanisme terjadinya perubahan suhu dan panas. Nah, kita akan melihat dari mana saja mekanismenya, bagaimana mekanismenya berjalan. Kita lihat pada gambar berikut ini. Dari radiasi matahari, di sini mendapatkan energi mekanik pada permukaan, sehingga adanya energi mekanik dan adanya energi gesekan pada permukaan, sehingga adanya permukaan molekul permukaan aktif dan adanya energi kinetik hingga mengeluarkan panas dan suhu. Berikutnya, jadi panas adalah energi total dari pergerakan molekul suatu benda. Semakin besar pergerakan suatu benda, maka semakin panas benda tersebut, sehingga adanya kalori. Nah, 1 kalori adalah kalor atau panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Nah, apa itu pengertian dari kalor? Kalor adalah energi yang dipindahkan akibat adanya perbedaan suhu yang sedang, energi adalah energi suhunya. Nah, di sini kita dapat melihat proses pemanasan udara baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau langsung di sini ada 3 proses. Yang pertama adalah proses absorpsi. Nah, di sini kalau proses pemanasan udara secara langsung itu dapat kita lihat yaitu proses absorpsi, dan yang kedua adalah proses refleksi serta adanya proses difusi. Sedangkan proses pemanasan udara secara tidak langsung itu ada 4 proses. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah adveksi, dan yang keempat adalah turbulensi. Nah, keempat proses tersebut adalah pada proses pemanasan udara secara tidak langsung. Berikutnya, bagaimana proses pemanasan udara secara langsung? Nah, dari pembagian tadi akan dijelaskan proses-prosesnya secara rinci. Yang pertama adalah proses absorpsi. Apa itu prosesnya? Yaitu proses penyerapan radiasi matahari. Contohnya seperti sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet oleh molekul oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu yang biasa kita sebut dengan aerosol.
Nah, sedangkan proses refleksi itu adalah proses pemantulan kembali panas yang telah diserap oleh udara ke angkasa melalui butir-butir air, awan, dan partikel-partikel lain di atmosfer. Dan kita juga harus tahu apa itu proses difusi. Nah, proses difusi merupakan sinar matahari yang mengalami difusi berupa gelombang pendek biru dan lembayung ke segala arah. Nah, proses ini menyebabkan langit berwarna biru. Jadi kalau kita lihat langit berwarna biru itu berarti terjadi proses difusi. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai proses pemanasan udara secara tidak langsung. Yang pertama, prosesnya yaitu konduksi. Nah, konduksi itu adalah penerimaan atau pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah. Kemudian, lapisan udara tersebut mengalirkan panas ke lapisan udara di atasnya. Nah, ini ada proses konduksi, dapat kita lihat pada layar di PowerPoint ini ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ada konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah penerimaan atau pengaliran panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Nah, jadi pergerakannya dari bawah ke atas. Jadi udaranya bergerak secara vertikal dari permukaan bumi. Jadi udara panas bergerak secara vertikal ke atas menjadi udara menjadi dingin. Nah, itu disebut proses pada konveksi. Berikutnya ada adveksi. Nah, di sini kita lihat pada gambar ini adalah proses-proses dari adveksi. Apa sih adveksi? Adveksi itu merupakan pemberian atau pengaliran panas oleh gerak udara secara horizontal. Jadi, bisa horizontal ke kanan, bisa juga ke kiri. Dia dilakukan secara mendatar. Jadi, di atas permukaan bumi, udara bergerak secara horizontal. Nah, itu yang disebut dengan proses adveksi. Berikutnya kita mempelajari mengenai proses turbulensi. Nah, biasanya kan kita mendengar istilah turbulensi itu kalau lagi ada di pesawat ya. Nah, apa itu turbulensi? Turbulensi merupakan pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur dan berputar-putar. Nah, ini contohnya dari permukaan bumi. Jadi udara panas dia bergerak secara tidak teratur dan berputar-putar. Ini dinamakan dengan turbulensi. Berikutnya, bagaimana proses pemindahan panas di permukaan bumi? Di sini ada 3. Perpindahan panas terjadi pada tempat atau benda yang mempunyai tingkat energi lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Jadi dari tinggi ke rendah. Nah, di situ ada perpindahannya ada 3, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada konduksi itu adalah proses pemindahan panas dengan memerlukan medium padat seperti tanah. Nah, sedangkan konduktivitas atau daya hantar panasnya kemudian terjadilah jumlah panas yang dilambatkan persatuan waktu dan luas. Nah, sedangkan udara merupakan konduktor yang terburuk. Nah, jadi berbeda dengan tanah karena tanah merupakan konduktor yang terbaik. Nah, di sini juga ada proses konveksi, yaitu proses pemindahan panas dari suatu medium udara atau sebaliknya pada fluida. Nah, di sini ada rumusnya. Bagaimana mendapatkan konveksi. Jadi kita harus tahu dulu untuk mengetahui aliran panas dari permukaan ke atmosfer atau sebaliknya, kita harus tahu dulu data kerapatan udara kering, panas jenis udara pada tekanan tetap, tahanan aerodinamik, serta gradien suhu secara vertikal, sehingga kita mendapatkan data mengenai aliran panas dari permukaan atmosfer atau sebaliknya yang biasa kita disebut dengan konveksi.
Berikutnya di sini adalah proses radiasi, yaitu proses perambatan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa medium perambatan. Nah, di sini radiasi pada hukum Stefan Boltzmann. Nah, di sini kita bisa lihat diagram pemindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi menurut Handoko. Nah, di sini kita lihat di tanah itu radiasi matahari datang sebagai sumber energi di permukaan tanah. Jadi radiasi matahari itu radiasi yang datang itu sebagai sumber energi. Sumber energi. Nah, namun arah aliran panasnya menuju ke atas. Makanya disebut dengan konveksi. Nah, di sini juga panas dipindahkan melalui udara yang bergerak mengembang ke atas. Jadi dia mengembang ke atas. Namun arah aliran panasnya masuk ke bawah. Nah, di dalam tanah panas merambat dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi dari permukaan turun ke lapisan bawah. Jadi di dalam tanah panasnya merambat dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, disinilah dilihat bagaimana diagram pemindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, berikutnya kita mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi variasi suhu. Nah, di sini faktornya ada dua. Nah, di dua faktor tersebut juga terbagi-bagi kembali. Nah, faktor yang mempengaruhi suhu itu yang pertama adalah faktor permukaan. Yang masuk dalam faktor permukaan apa saja? Yaitu yang pertama adalah sifat permukaan, ada juga warna permukaan, serta struktur permukaan yang biasa kita lihat dengan vegetasi. Nah, sedangkan faktor lingkungannya apa saja? Di sini ada 4. Yang pertama adalah radiasi matahari, ketinggian tempat, kelembaban udara, serta angin. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya variasi suhu, baik dari faktor permukaan maupun dari faktor lingkungan. Nah, di sini ada faktor permukaan. Kita lihat dari sifat permukaannya. Nah, sifat permukaannya itu bisa kita bagi lagi, daratan dan lautan. Nah, kalau di daratan itu dilihat dari yang pertama, molekulnya tidak mudah bergerak. Nah, di daratan itu kita lihat lagi molekulnya tidak mudah bergerak dan proses perambatannya berlangsung lambat, jadi dia tidak cepat. Nah, dilihat juga fluktuasi suhunya lebih tinggi dibandingkan di atas air laut. Nah, sedangkan sifat permukaan pada lautan, di situ molekulnya selalu dinamis. Dia bergerak secara cepat dan proses perambatan panasnya berlangsung cepat. Serta fluktuasi suhunya relatif kecil dibandingkan di atas daratan. Jadi relatif kecil itu suhunya ya yang di lautan, beda dengan di daratan. Kalau di daratan kan fluktuasi suhunya lebih tinggi. Nah, di sini kita lihat juga dari warna permukaannya. Bisa kita lihat ada terang dan juga ada gelap. Kalau terang, kemampuan menyerap radiasi mataharinya itu lebih rendah. Energi yang tersimpan juga rendah, serta suhu permukaannya juga rendah. Itu kalau dilihat dari permukaan, warna permukaannya yang terang. Nah, bagaimana kita lihat dengan warna permukaan yang gelap? Kalau gelap, kemampuan menyerap radiasi matahari lebih besar, energi yang tersimpan juga banyak, suhu permukaan cenderung tinggi. Nah, itu kalau dilihat dari warna permukaan, baik terang maupun gelap. Nah, di sini juga kita bisa lihat faktor lingkungan. Tadi kan ada terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah radiasi matahari. Nah, di radiasi matahari kita lihat dari letak lintangnya. Nah, di sini kita lihat 3 letak lintang. Apa saja? Ada 3, yaitu lintang rendah, lintang menengah, dan lintang tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya. Pada lintang rendah itu menerima radiasi matahari lebih tinggi dan suhu yang terjadi juga lebih tinggi. Namun berbeda dengan lintang tinggi. Di situ mereka menerima radiasi matahari lebih rendah dan suhu yang terjadi lebih rendah.
Nah, di sini juga bisa kita lihat dari ketinggian tempat. Nah, di sini kita bisa lihat dari gradien suhu vertikalnya. Nah, bisa dilihat ketinggian tempatnya seperti apa, seperti gambar berikut ini. Nah, kita lihat juga untuk kelembaban udaranya. Nah, ini kan berbeda. Ini di daratan dan ini di lautan. Di daratan pun terjadi penguapan sehingga terjadi kondensasi, maka terbentuklah awan sehingga terjadilah hujan. Di laut pun sama, terjadi penguapan, kondensasi, terbentuknya awan, dan terjadi juga hujan. Namun di situ ada yang membedakan, RH-nya tinggi dan T-nya rendah. Itu pada kelembaban udara ada perbedaan antara daratan dan lautan dalam terjadinya hujan. Nah, di sini juga kita bisa lihat angin. Jadi dilihat dari lintang rendahnya, kita lihat dari garis ekuatornya, bisa juga kita lihat dari lintang tinggi dari subtropisnya. Nah, di sini juga ada macam-macam suhu. Ada suhu minimum, ada juga suhu maksimum, dan suhu optimum. Apa itu suhu minimum? Yaitu batas suhu terendah di mana tanaman masih mampu hidup walaupun tidak terjadi penambahan aktivitas. Nah, itu masuk pada kategori suhu minimum. Sedangkan suhu maksimum itu batas suhu tertinggi di mana tanaman masih bisa hidup walaupun tidak terjadi penambahan aktivitas. Nah, namun berbeda dengan suhu optimum. Nah, suhu yang paling ideal di mana organisme hidup akan mampu menjalankan aktivitas hidupnya secara maksimal. Nah, disitulah kisaran antara suhu maksimum dengan minimum, maka didapatlah suhu kardinal. Nah, itu antara ya, jadi antara suhu maksimum dengan suhu minimum, maka ada suhu kardinal. Nah, kita lihat di sini. Aklimatisasi yaitu penyesuaian diri tumbuhan dengan kondisi iklim setempat yang berbeda dengan kondisi iklim aslinya. Nah, di sini ada minimum, ada maksimum, maka ada suhu kardinal. Nah, kita bisa lihat di sini, bila T kardinalnya luas, maka tanaman mempunyai toleransi terhadap suhu relatif luas. Nah, di sini T kardinalnya. Bila T kardinalnya rendah, maka tanaman mempunyai toleransi terhadap suhu yang relatif rendah. Nah, di sini kita bisa lihat batas-batas suhu kardinal beberapa tanaman. Jadi, setiap jenis tanaman itu mempunyai suhu lingkungan yang berbeda-beda. Di situ ada suhu minimumnya, ada kisaran optimumnya, dan maksimumnya. Di sini ada 17 jenis tanaman. Jadi, setiap tanaman itu punya suhu lingkungan yang berbeda-beda. Seperti contohnya apel. Apel itu pada suhu minimumnya minus 18 derajat Celcius dan kisaran optimumnya 11 sampai 20 derajat Celcius. Nah, berbeda dengan jenis tanaman padi. Itu minimum normalnya 18 derajat Celcius. Nah, kisaran optimumnya 22 sampai 30 derajat Celcius. Jadi, tanaman apel tidak cocok ditanam pada wilayah yang ditanami padi, dan padi juga tidak akan cocok ditanam di wilayah apel yang derajatnya minus 18 derajat Celcius. Jadi kita harus melihat kondisi lingkungannya dengan disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam di wilayah tersebut. Nah, di sini juga ada alat pengukur suhu termometer dengan konversinya dari masing-masing derajat. Sini ada Fahrenheit, Reaumur Celsius, dan Kelvin. Nah, di sini ada rumusnya masing-masing, bisa adik-adik lihat. Ini yang Fahrenheit, ini Reaumur, ini Celsius, dan ini Kelvin. Ini semua ada rumusnya. Nah, di sini juga kita akan lihat penyebaran suhu di permukaan bumi. Secara umum,
suhu di permukaan bumi itu menurun dengan bertambahnya lintang seperti pada penurunan suhu menurut ketinggian. Nah, penyebaran suhu menurut letak bintang sumber energi berasal dari daerah tropik yang merupakan penerima energi radiasi surya yang terbanyak. Nah, di sini juga variasi suhu itu menurut Bang tidak dapat dipisahkan dengan waktu. Contohnya kita lihat, seperti di daerah daratan itu kita lihat di benua, akan mempunyai suhu jauh lebih rendah dari daerah kepulauan pada musim dingin dan lebih tinggi pada musim panas. Jadi pada suatu benua itu pasti suhunya jauh lebih rendah dibandingkan kepulauan yang ada musim dinginnya. Nah, di sini juga ada penyebaran suhu diurnal dan harian. Di situ dibedakan di daerah tropik, di daerah lintang tinggi, dan di daerah temperat, itu pada subtropik. Nah, itu penyebaran suhunya itu berbeda-beda. Nah, di sini juga ada suhu maksimum. Pada radiasi maksimum itu biasanya pada pukul 2 siang, itu radiasinya datang lebih besar dari luar dibandingkan dari dalam. Nah, walaupun terjadi pada pukul 12 waktu setempat. Suhu maksimum tercapai jika radiasi keluar yang lebih besar dari radiasi datang, sehingga suhu akan menurun terus sampai terjadinya suhu minimum pada pagi hari. Nah, berbeda juga di daerah temperat. Nah, di sini juga ada fluktuasi suhu diurnal yang tidak ditentukan oleh radiasi datang dan keluar. Nah, di sini juga ada musim panas dan musim dingin. Nah, itu biasanya itu terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus yang biasanya terjadi di belahan bumi utara. Nah, berbeda dengan di belahan selatan. Nah, biasanya itu musim winter. Beda dengan di musim bagian utara itu biasanya musim panas. Nah, di sini kita lihat penyebaran suhunya. Itu didasarkan pada garis letak lintangnya. Terima kasih. Demikian perkuliahan kita hari ini. Nah, kita membahas mengenai suhu udara. Dan minggu depan kita akan masuk lagi pada materi berikutnya, yaitu menyangkut kelembaban udara. Bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan, bisa langsung hubungi email saya atau nomor WhatsApp saya, atau masuk ke kolom komentar yang ada di room YouTube berikut. Demikian perkuliahan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.